Iya, tadi bisa. Dah, kau tutup ini itu anjay. Sudah terang coret cahaya ilahi. Masya Allah. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi mengenai ruang vektor Euclidean bab 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Kombong. Saya Irman Diana. Saya Edi Ilham. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Aileen Isham. Saudara Aileen Isham. Nah, di sini saya menjelaskan tentang definisi. Definisi ruang berdimensi n Euclidean. Definisinya, apabila n adalah bilangan positif, maka kumpulan dari n bilangan A1, A2, A3 dan seterusnya sampai dengan An dinyatakan ruang n dan dinyatakan dalam Rn. Nah, ini salah satu contoh gambarnya, yaitu ketika dia hanya ada titik maka dinamakan koordinat atau satu komponen. Nah, sedangkan kalau dia memiliki garis dia dinamakan vektor dalam atau R3. Selanjutnya, dua vektor U sama dengan U1, U2 dan seterusnya sampai dengan UN, dan V sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai juga dengan pada Vn. Pada Rn disebut sama equal jika U1 sama dengan U1, U2 sama dengan V2 seterusnya hingga UN sama dengan Fn. Jumlah atau sum U ditambah V didefinisikan sebagai U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1 dan U2 ditambah V2 dan seterusnya UN ditambah Fn. Jika K adalah salah satu skala, maka kelipatan skalar atau multiply KU didefinisikan sebagai KU1, KU2 dan seterusnya KUN. Teorema U selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensiasi n. Teorema, jika U sama dengan U1, U2 dan seterusnya hingga UN, dan V, V1, V2 dan seterusnya hingga Fn, Vn, dan W sama dengan W1, W2 dan seterusnya hingga Wn adalah vektor pada Rn serta K dan 1 adalah skala, maka A U ditambah V sama dengan V ditambah U, dan U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. C U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U. D U ditambah negatif U sama dengan 0. K ditambah L dikali U sama dengan KL, K dikali L dikali U. K ditambah U, K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah K dikali U ditambah K dikali V. K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. H L dikali U sama dengan U. Selanjutnya X
ruang berdimensiasi N Euclidean. Jika U1, U2 dan seterusnya hingga UN dan V sama dengan V1, V2 dan seterusnya hingga Vn adalah vektor-vektor sembarang, maka hasil kali dari Euclidean atau Euclidean inner projects U dikali V didefinisikan sebagai U dikali V sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 dan seterusnya hingga UN ditambah Fn. Contoh hasil kali dalam Euclidean dari vektor-vektor U memiliki nilai yaitu min 1, 3, 5, dan 7. Dan V memiliki nilai 5, min 4, 7, dan 0. Pada M4U dikali V yaitu V1 U1 dikalikan dengan V1. Jadi hasilnya min 1 dikali 5 dan ditambah dengan U2 dikali dengan V2 yaitu 3 dikali min 4 ditambah U3 dikali dengan V3 yaitu 5 dikali 7 dan U4 ditambah dengan U4 dikali V4 yaitu 7 dikali dengan 0 dengan hasilnya 18. Next, teorema U, V dan W adalah vektor-vektor pada Rn dan K adalah suatu skala, maka A U dikali V sama dengan V dikali U. U ditambah V dikali W sama dengan U dikali W ditambah V dikali W. Dan C K dikali U dikali V sama dengan K dikali U dikali V. V dikali V sama lebih besar sama dengan 0. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Anggi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk materi selanjutnya itu judulnya norma dan jarak pada ruang berdimensi N Euclidean. Nah, untuk definisinya, jika U sama dengan U1, U2 dan seterusnya sampai UN, maka norma vektor U ditulis dengan lambang ini. Norma, kemarin kan sudah ada kan materi ini. Oh iya. Norma yang ada dua itunya, garisnya. Pada Rn adalah jarak Euclidean atau Euclidean distance antara titik U. U-nya itu U1, U2 sampai UN. Dan titik P-nya itu P1, P2 dan seterusnya sampai Pn. Pada Rn didefinisikan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya untuk mencari jarak, mencari norma dan jarak. Nah, norma itu di sini dalam buku itu bisa juga didefinisikan sebagai panjang. Jadi untuk mencari rumus panjang itu apa norma itu rumusnya. Nah, rumusnya kan ini, norma U sama dengan U dikali P. Nah, U-nya itu nanti diketahui dari soalnya yang kayak ini. P-nya tuh nanti yang ini. Terus tuh yang mana? Oh iya, itu bisa. Ini U, maaf. Nanti V-nya di sini. Ini U. Oh iya, maaf, salah. Nah, terus kita pangkatkan dengan setengah. Nah, kalau dipangkat setengah itu kan sama juga dengan akar. Iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Aidil. Kalau perkalian itu begini dia bentuknya. Sesuai dengan teorema. Jadi kita
pangkatkan setengah, kita ubah jadi akar. Maka U1 pangkat 2 ditambah dengan U2 pangkat 2 dan seterusnya sampai UN pangkat N. Nah, terus untuk mencari jaraknya itu ini. Jarak Euclidean atau Euclidean distance antara titik U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN dan titik P. Isinya itu 1, P2, P3. Nanti ada soalnya. Nah, pada Rn didefinisikan sebagai berikut. Jadi rumusnya untuk mencari panjang D dalam kurung U, V itu sama dengan norma U dikurang V. Terus diakarkan, maka U1 dikurang V1 kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan U2 dikurang V2 dikuadratkan dan seterusnya sampai U3 dikurang V3 dikuadratkan sampai UN dikurang Vn dikuadratkan. Next. Nah, untuk contoh norma dan jarak. Soalnya ini, jika diketahui U sama dengan 1, 3, 2, 7 dan V-nya itu 0, 7, 2, 2, maka pada ruang Euclid R4 ini caranya. Pertama kan kita cari norma U-nya dulu. Nah, norma U-nya itu kan yang ini kan U-nya. 1 dikuadratkan yang tadi kan? 1 dikuadratkan ke sini, kita kuadratkan. Kemudian ditambah dengan 3 lagi dikuadratkan. Terus min 2 dikuadratkan dan min 7 dikuadratkan. Oh ya, 7 dikuadratkan. Nah, setelah itu 1 dikuadratkan hasilnya 3 dikuadratkan 9. Terus tuh 22 ya, 49. Nah, kita tambahkan semua hasilnya. Maka hasilnya Akar 3. nah, akar 3 itu jadi 3 akar 7. Nah, terus ini kan sudah dapat normanya. Terus itu dicari jaraknya. Nah, rumus jaraknya tadi itu kan sudah tadi sebelumnya dijelaskan kan? Nah, kita masukkan semua nilai U dan V-nya. Kan dia U dikurang V tadi, terus dikuadratkan U-nya kita ganti dengan U1-nya. U1 1, U2-nya 0. Kita masukkan, terus kita pakai 2 dan juga seterusnya sampai dia U2 dikurang V2 terus itu dikuadratkan, kemudian V3 dikurang U3 dikurang V3 dan seterusnya. Nah, kalau kita jumlahkan itu hasilnya ini 1 dikurang 0 dikuadratkan hasilnya 1. Terus 3 dikurang 7 min 5 min 4. Oh iya, 4 terus di 16 terus itu 0 terus ini 25. Kalau kita tambahkan maka hasilnya ini hasilnya 50. Oke, next. Nah, terus materi selanjutnya itu tentang ortogonalitas atau ketegaklurusan. Nah, definisinya itu dua vektor pada U dan V pada Rn disebut ortogonal jika U dikali I hasilnya 0. Nah, jadi kalau ada perkalian vektor tadi, jika kalian kalikan baru hasilnya 0, itu disebut dengan ini. Jadi semua perkalian vektor yang menghasilkan 0 disebut ortogonalitas atau ketegaklurusan. Nah, contohnya diketahui jika U-nya sama dengan min 2, 3, 1 dan 4 dan V-nya itu 1, 2, 0 dan min 1, maka ruang Euclidean yang 4 adalah ortogonal karena jika kita kalikan U dengan V itu kita masukkan U1, ini U1-nya dikalikan dengan V di berapa? Ada nggak yang menjawab? Satu. Terus ditambah I-nya? Oke, dan seterusnya begitu kan? Jadi kita masukkanlah ini 2 dikali min 1 min 2 ditambah
3 kali 2 ditambah dengan 1 kali 0 4 oh iya 4 sama dengan 0, maka itu disebut ortogonalitas atau ketegangan. Nah, teorema J, jika U dan P adalah vektor ortogonal pada Rn dengan hasil kali dalam Euclidean, maka norma U ditambah P dikali 2 sama dengan U, norma U dikali 2 ditambah norma P dikali 2. Itu merupakan teorema Pythagoras. Oke, lanjut. Next. Nah, materi selanjutnya itu 4.2 transformasi linear dari Rn ke Rm. Nah, untuk definisinya itu, apabila domain F adalah Rn dan daerah tujuannya Rm, kita misalnya adalah, nah sesuai dengan di buku itu pada halaman pada halaman 194. Begini bentuknya, W1 sama dengan F1 dikali dalam kurung X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, kalau W2 nya itu kita ganti F-nya F1 nya jadi W2. Dan yang dalam kurung itu tetap X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Nah, sampai yang di bawah sini, sampai di WM. WM, F-nya diganti dengan M. Terus yang dalam kurungnya tetap sama. Persamaan M memetakan titik W pada Rn setiap titik X dalam Rn. Itu bentuk dasarnya. Oke, next. Nah, contohnya lagi. Persamaannya tuh ini. Ini persamaannya. W1 sama dengan X sama 1. X1 tambah X2, W2 nya 3. X1 dikali X2, W3 nya X1. Enggak, ini X1 padat nih. Ya. X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2. Maka transformasi dari X1, X2 adalah, nah ini kan namanya, kan yang ditanyakan transformasi kan kita lakukan dengan T, transformasi. Yang ditanyakan ini titik X1, X2. Nah, kita tulis ini rumusnya. Terus tuh X1 kita tambah X2. Yang ini. Kita terus tuh koma. Kemudian ini 3X, kita tulis semua fungsinya kembali ke sini. Kan? Nah, terus tuh nah, yang di buku tuh pada halaman 194 kan, contoh 1 dia ditanyakan E-nya itu dia mau ke titik ini. Dia mau ke titik 1, min 2. Nah, jadi kita ganti X1 X2 nya itu kita ganti jadi 1, min 2. X1 kita ganti dengan 1. Ditambah X2 nya min 2. Itu koma 3 dikali X1 nya lagi 1. Dikali lagi X2 nya 2. Terus koma X1 1 dikuadratkan. Nah, terus dikurang X2 nya min 2 kuadrat. Nah, terus kita jumlahkan lah tuh 1 tambah min 2 min 1 ini. Terus min 6. Terus yang ini 3. Ya. Maka transformasi tenang. Nah, maka transformasi yang fungsi ini transformasikan ke 1 dan min 2 itu hasilnya ini. Hasil transformasinya. Ya, ada yang mau bertanya sampai sini? Paham kan? Evika paham? Oke, next. Nah, selanjutnya materi transformasi linear R ke N
Ini bentuk ininya, bentuk persamaannya. Apabila ada persamaan linear, maka transformasi tersebut dengan transformasi linear satu operasi linear jika M sama dengan N. Nah ini kan yang tadi itu fungsi persamaan dasarnya. Oke, next. Nah kalau kita mau jadikan dia matriks tuh, coba perhatikan yang ini. Perhatikan ya. Coba kembali ke sebelumnya. Nah yang ininya kita inikan. Kita buatkan matriks yang ininya. Oke, next. Nah sini ini kan. Terus yang tadi persamaannya itu, coba sebelumnya kita ambil yang ininya. A11, A12 sama A1N. Nah yang itunya kita jadikan matriks juga kembali. Oke. Next. Nah ini kan sudah. Terus tuh ya X1 X2 nya di sebelahnya. Itu macam yang XY itu kan, XYZ yang begini. Kalian masih ingat kan bentuk apa itu? Bentuk matriks yang pada umumnya. Nah X1 X2 X3 nya kita masukkan di samping sini. Nah maka Y itu sama dengan AX. Matriks A adalah matriks standar. Oke, next. Nah untuk lebih lanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal transformasi linear R4 ke R3. Kenapa dikatakan R4 ke R3? Ada yang bisa jawabnya? Ada yang bisa menjawabnya? Halo, ada yang bisa menjawab? Nah, transformasi dari R4 ke R3 itu ini karena dia ada 4 ininya. Itu mau transformasikan ke R3 nya itu kan ini 1, 2, 3. Oke. Nah jadi kita tuliskan yang sama yang kayak tadi kan, yang aku bilang ininya kita jadikan matriks ini. Terus sama dengan setiap yang di depannya itu kita ambil 2, 3, 1. Oh iya, 3. Ini 5 kan? Terus yang ini 4, 1. Oh ini salah, ini harusnya 0 karena X3 nya ada kan? Iya. Nah terus itu X4 nya 1. Terus yang ini lagi 5, 1, 4 sama 0 karena X4 nya ada kan? Iya. Nah terus itu kita ambil ini X1, X2, X3, X4 nya taruh di sampingnya. Oke. Ya paham? Next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Irma. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke operator transformasi. Nah, yang pertama ini ada operator pencerminan. Jadi operator pada R2 dan R3 yang memetakan setiap vektor kebayangan simetrisnya terhadap suatu garis atau bidang disebut operator pencerminan. Ini. Nah, ini kan kalian lihat gambarnya. Ini gambarnya. Ini nih pertama gambarnya. Terus dicerminkan terhadap ini. Jadi ini kan X dan Y. Iya. Ketika dia dicerminkan terhadap sumbu Y, nah berarti dia menjadi min X Y sama Y. Cerminkan kan dia? Iya. Nah, terusnya itu enggak ada. Nah, selanjutnya nih kan, kita ini mau menentukan matriksnya. Bagaimana caranya? Yaitu kan X dan Y ini sama dengan X dan Y ini.
W1-nya itu sama dengan min X dan W2-nya itu Y. Nah, ketika kita matriskan berarti jadi begini. Tadi kan kayak tadi tuh W1, W2 di matriks. Jadi sama dengan, nah kita lihat lagi W1 tadi kan min X, berarti ini kan min 1 karena ini 1 lah, jadi min 1. Terus di sini 0. Nah di sini kita lihat aja nih Y-nya. Nah kita W2 kan berarti Y, berarti Y di sini kan, jadi di sini baru satunya, di sini 0. Intinya dia kayak kita lihatnya itu dari ini W1 berarti X kan di sini, berarti kan X, Y kan. Nah sininya dikalikan dengan X, Y. Nah itu untuk terhadap pencerminan. Mau ada contoh soalnya kan? Kalau misalnya gini, kalau pencerminan itu palingan kan di soal tuh disebutkan titiknya, yang X-nya ya. Yang kalian harus ingat tuh yang ini poinnya. Ini kan terhadap sumbu Y. Nah ada juga dia itu kalau di buku dapat kalian lihat itu di tabel ada yang sumbu X juga. Nah kalau sumbu X itu dia ke bawah begini. Nah kalau sumbu X itu berarti X, min Y. Jadi dia tuh negatif 1 di sini. Nah kalau terhadap sumbu X-nya, jadi dia 1. Nah jadi kalau misalnya dari soal disebutkan dengan titik misalnya kan titik misalnya lah 4,3. Nah terhadap sumbu Y atau sumbu X. Nah misalnya terhadap sumbu Y kita ambil. Nah terhadap sumbu Y tadi kan di sini 1. Nah jadi yang diubahnya tuh yang kita masukkan ini 4,3 ini tinggal kita masukin di sininya. Tinggal kalian kalikan. Negatif 1 kali 4, 0 kali 4, 0 kali 3, 1 kali 3 gitu. Nanti kita kasih di soalnya. Selanjutnya next. Nah yang kedua ini adalah operator proyeksi. Nah operator atau sering disebut dengan operator proyeksi atau bisa kita sebut vektor proyeksi ortogonal. Nah para R2 atau R3 adalah sembarang operator yang memetakan setiap vektor ke proyeksi ortogonal pada suatu garis atau bidang yang melalui titik asal. Nah ketika proyeksi itu, ini titik asalnya. Ini kan disebutkan meletakkan setiap vektor ke ini melalui titik asal. Nah di titik asal kan berarti yang diproyeksikan itu ini. Yang pertama itu kan X, Y. Nah dia diproyeksikan menjadi X, Y. Nah operator proyeksi ini kan kita sama lagi kita cari matriksnya. Nah tadi kan berarti ini kan W1-nya, ini W2. Nah jadi W1, W2. Nah kita lihat sini W1, 0. Di sini kan Y-nya 0, berarti 0, 0. Nah intinya ini kan ini patokan kalian yang harus kalian selalu hafalkan tuh yang ininya. Jadi setiap kayak ini kan baru sumbu apa tadi? Sumbu Y, sumbu X karena ini ya sumbu X. Nah jadi intinya ya sumbu X. Nah kalau yang sumbu Y itu kan berarti yang dilihat lagi dari sininya. Berarti 0,Y. Tuh 0,Y. Berarti kalau ini kan sumbu Y, kalau sumbu X, kalau sumbu Y
nol X kan nol. Jadi nol 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 ya nol kan. Nah itu yang beriannya. Itu kalau ini kan contoh soalnya gini. Yang nol tadi itu kan X, Y. Kalau yang W1-nya tuh X-nya ini dia. Jadi Y-nya tuh harus diperhatikan. Jadi Y-nya tulis 0. Terus yang di bawahnya W2-nya tuh Y. Nah, kalau Y-nya yang W2 tuh X-nya harus diperhatikan. Y-nya jadi diperhatikan. Jadi X-nya dijadikan 0. Nah pasti kan di soal tuh ini kan sudah kita tahu nih matriks standar dari proyeksi ortogonal terhadap sumbu X. Nah jadi misalnya di soalnya itu kan gunakan perkalian matriks untuk menentukan proyeksi ortogonal dari 4. Soalnya itu dari 4,6. Nah sama lagi kayak yang sebelumnya. Ini masih sama aja. Jadi kan di sini ada tuh X, Y. Berarti yang dirubahnya itu cuma dalam sininya. Kalau kita lihat titik, yang penting tuh kita ingat ini kalau terhadap sumbu X dia matriksnya kayak apa, terhadap sumbu Y dia matriksnya kayak apa. Jadi kan paling di soal tuh yang dikasih masuk tuh yang ini. Jadi ada 4 di sini. Nah gitu. Yang berubah tuh itunya aja. Nanti yang beda tuh di rotasi. Selanjutnya oke, rotasi ini kan operator yang merotasikan vektor dalam R2 melalui sudut 0 tetap disebut operator rotasi pada R2. Nah, kalau ini kita lihat nih, ini kan W. Jadi sudah ada nih W1-nya, W2-nya di sini.